Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Baraya Pasundan. Alhamdulillah di episode nu ayeuna parantos aya deui tamu di podcastna Buruan Pasundan. Nepangkeun moal dilami-lami Ibu Dahlia Rineva Puspitasari. Bu Dahlia. Damang. Saya alhamdulillah Bapak. Baraya Pasundan kunaon daturna Buruan Pasundan ngulem Ibu Dahlia. Margi Ibu Dahlia teh profesina sadidinten dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Numawi ka Baraya Pasundan nu gaduh putra, gaduh alo, gaduh incu nu bade neraskeun kuliah ka bidang keguruan. Mangga naon namina teh ngadaptarkeun saenggana ka FKIP Unpas. Salah sawios dosena aya ye di Sapalisim Kuring, Bu Dahlia. Anu pinter sareng calakan. Aduh, Masya Allah. Pinter sanes? Sanes. Insyaallah. Insyaallah. Damang. Alhamdulillah saya bisa mohon eta nuju semangat pisan. Semangat. Mohon kedah semangat alatan hawa Ramadan. Hawa Ramadan. Puasa kedah semangat. Salapan. Salapan ya. Berarti sabaraha dinten deui THR tiba. Oh cacat katingal. Acan katingal hilalna nya. Aduh. Bu Dahlia nuhun atuh tos di tengah-tengah kesibukan tiasa sumping ka podcast ka studio Buruan Pasundan. Sami-sami padekan, terus di ulam oge ka Buruan Pasundan. Alhamdulillah tangtosna urang tiasa gunem catur panginten ya. Gunem catur ngeunaan naon bae lah. Utamina kieu ya. Aya hiji patarosan naon namina teh punten ka Baraya Pasundan kalaresan dina sabaraha dinten ka pangker teh aya anu sapertos Bu Dahlia, maksud sapertos Bu Dahlia teh istri gitu Pak. Istri dosen. Tapi pupus nate ku cara-cara anu kirang patos sanes kirangnya tapi teu patos sae. Teu sae we atuh Teu sae we lah res. Nya bunuh diri teh. Tapi teu kana eta maksud teh moal bade naroskeun kunaonnya ngabahas eta bunuh diri. Nanging maksudna Dahlia sanes wargina. Sanes wargina sareng da teu kenal urang mau ngaos namina we di naon? Di berita online gitu nya sim kuring oge Bu Dahlia. Nah, maksudna ada yang mengambil jalan pintas anu disangki ku anjeunna leres sapertos kitu. Aya nu kieu, aya nu kitu. Aya dosen-dosen teu kirang seueur oge jumlahna anu gaduh prestasi sae. Rupi-rupi lah. Aya nu gaduh profesi di luar ngaulang. Pami telepot sapertos Bu Dahlia. Janten MC, janten konsultan. Aya nu janten ketua KONI Jawa Barat gitu. Sapertos Bapak eta Eta gitu. Anu nembean pisan ya Pak dilantik. Alhamdulillah ya janten sim kuring teh reueus pisan dinten ayeuna. Karena tiasa sareng ketua KONI Jawa Barat. Nuhun. Nah, Baraya Pasundan maksudna kieu Bu Dahlia. Cigan hoyong uning naon namina teh teu aya hubunganna sareng tadi tapi kanu teu kana kajantenan rerencangan eta rencangannya seorang dosen nu bunuh diri pos gitu. Ya lompatna kana keimanan paintennya komo dihubungkeun ayeuna urang nuju ngalaksanakeun kaum muslimah nuju ngalaksanakeun kewajiban saum di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ieu. Tah kumaha cik pokona mah hoyong uning aya Baraya Pasundan Bu Dahlia dina prinsip-prinsip kahirupan salira sebagai muslimah. Upami ningal kana berita sabaraha dinten kapangker ya Pak nya ngeunaan kasus bunuh diri teh ya. Anu kaalaman tangtosna ku salah sawias dosen di Kota Bandung gitu nya. Istri anom keneh Bapak. Mohon menuju produktifna. Tapi mengapa harus mengakhiri
hidup Hidup gitu ya. seperti itu ya. Betul, dengan cara menghabisi dirinya sendiri, Ya. mungkin sudah di titik kita kan tidak pernah tahu ya latar belakangnya seperti apa yang sebenarnya. Karena menurut beberapa sumber, beberapa portal mengatakan 21 Maret itu sudah hilang dan sudah dicari oleh pihak keluarga tapi tidak ada. Pada akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dalam sebuah apartemen begitu ya. Tentu ini menjadi berita yang sangat menyedihkan untuk dunia pendidikan karena mengapa terjadinya pada seorang pengajar begitu. Padahal kan idealnya pengajar itu harus memiliki jiwa motivasi yang tinggi karena selain bisa memotivasi diri harus bisa memotivasi orang lain, utamanya mahasiswanya begitu ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi menjadi kunci utama saya rasa gitu. Terlepas dari kepribadiannya itu introvert atau extrovert atau apapun itu, tetapi saya rasa perlu sosok untuk kita bercerita atau berkeluh kesah atau berbagilah menceritakan permasalahan yang kita miliki, tidak disimpan seorang diri begitu. Nah, saya rasa itu perlu dimiliki oleh siapapun individu, apapun profesinya begitu. Oleh karenanya Pak Dekan, Dahlia kami di kelas ya, kelarasan Dahlia ngulang public speaking. Jadi Dahlia menerapkan di kelas itu teman-teman ayo harus memiliki keterampilan berbicara di depan umum gitu ya. Karena public speaking itu di create momennya ada. Bukan hanya komunikasi biasa, itu kan seni berbicara di depan banyak orang begitu ya katakanlah. Jadi harus ada dan perlu ada keterampilan tersebut dalam diri teman-teman, apapun nanti pekerjaan yang akan di-apply gitu ya. Di-apply oleh teman-teman setelah lulus, dan apapun nanti disiplin ilmunya, apapun sekarang program studinya, tapi tetap kemampuan public speaking itu harus ada gitu. Salah satunya di dalamnya kan ada komunikasi. Komunikasi itu kalau kita menutup diri, tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu bersharing lah, zaman sekarang mah anak-anak zaman sekarang mah sharing begitu ya Pak Dekan. Ya akibatnya itu tadi, menganggap apapun yang ada di dalam otak kita itu yang paling benar. Pada akhirnya memutuskan sesuatu yang bahkan jelas-jelas menurut agama itu salah besar. Di sisi itu mah kembali lagi ke pernyataan Bu Dahlia tadi yang pertama ya. Apa itu namanya? Dia harus bisa sebagai pengajar, dia harus lebih dulu. Memang pengajar itu harus serba lebih dahulu dibandingkan siswanya. Yang diajarkannya begitu. Bedanya 1 malam begitu? Bedanya tidak ya. Kalau itu tidak ya. Jangan pakai rumus SKS lah gitu ya. Harus bedanya minimal 1 tahun. 1 tahun betul. biar sebagai pengajar itu di depan siswanya lebih matang dia kan. Nah jadi maksudnya begini, apa namanya, ya kalau demikian betul tidak boleh ngambil jalan pintas untuk menyelesaikan hidupnya sendiri. Tapi justru harus bisa berdialog. Menarik, saya sangat tertarik tadi dengan pernyataan bahwa pertama pintu masuknya adalah kemampuan public speaking. Dan kemampuan public speaking itu memiliki multiguna lah mungkin ya, bisa dikatakan seperti multifunction ya, terhadap kehendak keinginan apapun itu. Maksudnya jika public speaking itu kita terapkan seperti Bu Dahlia selama ini kepada mahasiswa, next ketika dia menjadi sarjana lulus, ya silahkan tinggal menyalurkan kemampuannya, tetapi secara basic dia sudah memiliki itu. Maka kalau orang memiliki kemampuan public speakingnya bagus, ya otomatis relationnya juga akan bagus. Gitu. Human relationnya akan bagus. Networkingnya luas. Membuat jaringannya juga akan bagus, akan luas gitu ya. Nyakantun milih pamik itu banyak, mangga bade neraskeun jantan profesi apa linier sesuai dengan keahlian kesarjanaannya, bidang ilmunya, atau di luar itu. Asal mampu dia. Nah ngomong-ngomong upami Bu Dahlia, ya Baraya Pasundan simkuring teh rada kagok nyebat Bu Dahlia mending teteh we atunya. Emang enggak, telanggung Pak Dekan. Gitu. Teh Dahlianya salajengna hoyong tumaros. Emang salaku pengajar, latar belakang salira ku anjeun salira. Oge naon tah kinten-kinten Baraya Pasundan hoyong uningnya tadi itu ngaulang di Fakultas Keguruan, tapi kok tadi bisa ngadugikeun sakedik teori tentang public speaking, output dari public speaking dan seterusnya.
Mangga Mohon. kumaha? Panginten ini bisa sedikit mundur mengapa pada akhirnya ini menjadi profesi yang Dahlia pilih begitu ya, Iya. menjadi dosen gitu. Yang pertama kaleresan Dahlia teh lulusan sastra Inggris Unpas. Alumni Pasundan Hebat. gitu ya. Ternyata Teh Dahlia teh naon mantan mahasiswana Ibu Dr. Seni Bu Alwasilah. Dr. Seni Susana Alwasilah teh dosen wali Dahlia. Dosen wali. Nuhun. Ayeuna teh dekan ya Pak di Dekan di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Lajeng? Lajeng berbekal ilmu yang dimiliki tersebut dan Dahlia merasa bahwa ketika melakukan interaksi dengan orang banyak, kemudian ketika melakukan diskusi dan lain-lain, saya sudah men-screening diri sendiri, kan kita selalu melakukan assessment ya, evaluasi diri gitu. Kok saya merasa saya punya kemampuan berbicara ya di depan orang. Karena pada saat saya berbicara, tanpa saya harus mengatakan, bentar dong saya mau cerita, tolong dengarkan ya. Tanpa saya harus mengatakan itu, teman-teman sudah melihat saya gitu, memperhatikan saya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk menjadi presenter, Pak Dekan. Kawit nama presenter lah, Pak Dekan. Di salah satu televisi di Bandung. Ya. Akhirnya berkecimpunglah di dunia pertelevisian. Di sana sebetulnya dididik public speaking, komunikasi dan lain-lain gitu ya. Sampai akhirnya Dahlia merasa bahwa saya sudah mendapatkan banyak sekali ilmu nih di sini gitu. Ternyata bukan jadi bintang di sini malah disiksa gitu. Karena Dahlia merasanya disiksa pada saat itu gitu ya. Bagaimana cara dubbing yang benar, bagaimana cara berbicara di depan publik, apalagi dialog. Saat dialog itu kalimat apa, diksinya bagaimana sampai diperhatikan diksi yang harus digunakan dan lain-lain. Bahkan cara memegang mikrofon saja diajarkan di sana. Jadi betul-betul mendapatkan ilmu terkait hal tersebut di sana. Nah setelah itu Dahlia memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke manajemen pendidikan karena Dahlia tertarik dengan dunia pendidikan, Pak gitu ya. Nah pada akhirnya kenapa Dahlia memutuskan setelah lulus pada saat kuliah S2 itu kan memang tembakannya ingin jadi dosen gitu. Kenapa ingin jadi dosen? Karena Dahlia berbekal dari saya merasa ketika saya berbicara orang mendengarkan dan saya itu senang sekali Pak Dekan ketika berbagi informasi orangnya baru tahu gitu. Gitu. Jadi ketika ada dalam satu komunitas, saya sangat suka ketika ada obrolan yang berfaedah gitu. Misalkan jadi kita mendapat info baru gitu. Hari ini saya bertemu dengan Bapak misalkan. Oh banyak info ya ternyata Bapak teh ketua KONI Jabar. Oh lalu program kerjanya teh apa saja sih KONI Jabar saat ini, kedepannya bagaimana dan lain-lain. Itu kan menurut saya info baru. Nah begitupun saya kepada orang lain, saya ingin share informasi yang mungkin di antara 2-3 orang yang sedang berbicara dengan saya itu baru tahu informasi tersebut. Nah karena berangkat dari sana, kenapa tidak sih kemampuan ini saya gunakan untuk mengajar. Pada akhirnya Dahlia mengajar. Kalau kemudian larinya ya ke mengajar, Ya. berarti mungkin ada apa namanya DNA mengajar gitu ya, Iya, sebagai dari guru. ayah. Oh dari ayah, Iya. ayah guru ya? Ayah itu mengawali karirnya dari guru sampai terus gitu ya. Sebetulnya setengah hidupnya mungkin dihabiskan di dunia pendidikan. Pendidikan. Gitu ya. Kalau tidak ada urusannya dengan politik dan lain-lain mungkin akan tetap di dinas pendidikan gitu ya, ya. Karena ya. jiwanya memang pendidikan Pendidikan sekali. sekali ya. In and out. In and out. So ya. if I talk about education, he knows everything. Gitu. Bersyukur punya ayah seperti itu. Masih Alhamdulillah. ada ayahnya? Ada, alhamdulillah. Dan masih bisa dipakai sharing gitu ya. Oh, terkait hebat. kurikulum Berarti dan lain-lain. Alhamdulillah. seorang ayah yang apa tuh namanya yang demokratis pasti ya, moderat, lalu kemudian benar-benar mempraktekkan falsafah Tuturi Handayani juga kepada anaknya ya. Aduh, luar biasa. Nah kemudian sekarang kalau begitu kumaha ya naon pandangan Teh Dahlia terhadap kondisi kekinian ya. Mahasiswa sekarang. Da pasti atuh nu namina Teh Dahlia mah sareng mahasiswa teh jigana teh jarak yuswana teu patos tebih. Paling bentena sabaraha 50-60 tahun meureun. Aduh, itu senior pisan. Senior pisan. Nah maksudna artinya apa itu namanya? Proximity-nya lebih dekat ya dengan siswanya. Nah, tapi mahasiswa zaman ayeuna teh geuning nya. Anu pami kalau sudah merasa dekat gitu ya. Lalu kemudian kalau menurut pandangan dosen-dosen senior nampaknya seperti sudah ada
sesuatu yang berbeda ya. Saya tidak menyebut budaya dulu deh. Iya. Saya sebut simkuring ngangge istilah sesuatu aja dulu gitu ya. Sesuatu. Karena kan bisi aya nu negatif, nah eta mah sanes budaya, justru Iya. tidak berbudaya kan. Mohon. Nah, sakali deui numutkeun Teh Dahlia kumaha tah kondisi ayeuna teh sebagai Anda sebagai pengajar Ya. yang dirasakan. Sebelum pandemi dan pasca pandemi, saat ini endemi mungkin begitu ya. Ya. Terasa sekali perbedaannya. Kalau mahasiswa dulu saat bertemu dengan dosen itu menyapa, bertemu papasan begitu ya Pak, menyapa Miss. Kalau Dahlia kan Miss Pak dipanggilnya, bukan Ibu. Janten Miss ya. Ya gitu. Baraya geus lepat deui we simkuring tim Ibu Miss ka Kon. Teteh ternyata Miss. Mohon. Miskom. Miss gitu. Assalamualaikum Miss, misalnya gitu ya. Terus selamat siang Miss, selamat pagi Miss gitu. Itu sebelum pandemi. Ya. Tapi saat pembelajaran daring, bertemu di kampus ya kan kita mungkin tidak ngeh ya Pak, karena di kamera dengan live pasti berbeda. Tapi kan kalau mereka pasti tahu dong dosennya siapa gitu ya. Bertemu papasan itu ya hare-hare we gitu. Kadang saya yang ngeh suka bertanya duluan, "Hei kamu teh kelas E ya?" Iya Miss, kenapa kamu nggak nyapa? Miss aja kenal gitu ya. Harus dibegitukan. Bahkan ini membuat saya jadi terangsang untuk memberikan apa ya namanya, seperti evaluasi lah gitu di dalam kelas beberapa menit. Setiap kali saya masuk, tolonglah jangan mengalami degradasi moral karena daring gitu. Karena pembelajaran ini dilakukan secara online, Anda merasa tidak bertemu langsung, tidak bertemu face to face gitu ya dengan dosennya, sehingga Anda berpikir bahwa saya tidak perlu sebegitunya menghormati dosen karena kan tidak bertemu langsung. No, don't do that. Saya selalu begitu. Tapi tetap pola komunikasi Dahlia dengan mahasiswa akrab, ikrip bingit lah gitu ya. Ikrip bingit. Namun bahkan ada yang jadi bestie nggak ada ya? Enggak. Saya tetap memberikan, tetap ada ya Pak, ada pembeda lah gitu ya. Tetap ada hal-hal yang harus membuat mahasiswa tahu bahwa batasannya sampai di sini, seakrab apapun. Sehingga itu tidak akan membuat mereka menjadi over nantinya gitu, keterlaluan dan lain-lain. Kan itu yang mengakibatkan jadi jatuhnya dosen bisa jadi seperti tidak ada harga dirinya di depan mahasiswa gitu ya. Ya kalau begitu upami kitu baraya Pasundan Miss Dahlia teh Robi deui janten Miss saya nama. Abi ge Chief kedah nama di Chief. Siap, Chief. Jadi gini, baraya Pasundan upami tadi ngabandungan anu nembe didugikeun simkuring mah yakin lah bahwa Teh Dahlia ieu teh sebagai pengajar dosen muda di FKIP Unpas, beliau anjeunna gaduh prinsip gitu ya. Nah, prinsip yang terpancarnya itu tadi yang kita dengarkan. Mawi naon namina teh reueus ye kedahna kangge mahasiswa FKIP Unpas gaduh dosen nu sapertos kieu gitu kan. Amin, mudah-mudahan. Kalebet anu bade daftar ge enggal daftar kumargi aya Ibu Dahlia, aya Teh Dahlia, aya Miss Dahlia di jurusan kalau resan ngampuna mata kuliah umum. Di umum. Janten di dosen fakultas ya. Janten pasti insya Allah yang prodi ekonomi insya Allah bertemu. Prodi PKN bertemu. PKN pastinya ya. PGSD mah tangtos. Karena Dahlia home base-nya di PGSD ya. Nah, luar biasa. Ari kawit di mana ieu teh? Kawit teh katinggalan mah sami sareng Bapak. Bapak kawit di Purwakarta sanes. Sanes Purwakarta. Angge Purwakarta kan ya Pak? Mohon ya sami ya. Janten ragu Purwakarta nyebat di Purwakarta. Di Purwakarta ya. Tapi lahir mah di Timor Leste, Bapak uningat teh Timor Leste. Timor Leste teh anu beh ditueun Ciamis. Eta paling ditueun Sadang Serang sagede. Nah, hati asa kitu. Kapungkur orang tua damel di Timor Leste. Karena dulu belum otonomi daerah ya, masih sentralistik, masih mutasinya masih nasional, sempat dimutasi ke sana. Pada saat itu konflik dan Dahlia mengalami jajak pendapat, Bapak. Memutuskan mana memilih Indonesia atau tetap di sana. Gitu. Mengalami itu tahun 96 ya. Ya, zaman Pak Habibie presidennya. Kalebet Teh Dahlia sareng sepuh. Ya. Termasuk yang memilih NKRI. Tentu dong. NKRI harga mati bukan? Harga mati. Kalau upami gitu, nyarias-nyarias, ya. Dinas saja di sana. Dinas saja di sana, tapi
melahirkan. Ya, orang tua Melahirkan ibu orang melahirkan Dahlia di sana. di sana ya. Sempat sekolah di sana sampai kelas 2. Leresan mana tah di Timor Leste? Maksudnya Pak? Mohon di Timor Lemburna. Leste mohon Bakau. di Bakau. Mohon. Upami ti Dili, ibu kota Timor Leste itu 2 jam 2 jam di 2 darat jam ya. darat. Ini kan di Timor Leste itu oge aya wilayah Nusa Tenggara Timur yang masuk enklave Ya. ke Timor Leste kan. Betul. Kabupaten Timur Jauh apa sih? Timur Yang Jauh dekat ya. dengan itu. Kupang itu kan dekat Kupang, Kupang. caketnya. Iya, Caket. dekat. Nah, Baraya Pasundan sing horeng Teh Dahlia teh dilahirkeun nama geuning jauh nian. Tapi sanes anak buah Sanana Gusman. Sanes ya, sanes. Aya nama anak buah Pak Uus. Paus Toharudin. Paus Toharudin teh Baraya Pasundan balad simkuring, sahabat simkuring, Ustad simkuring, anjeunna dekan FKIP Unpas, Dr. Uus Toharudin. Janten dugi ka kelas sabaraha? Kelas 2 SD. Lami pisan. Kelas 2 SD kedah ngalih karena itu gencatan senjata. Gencatan senjata ngalih ya. Senjata ngalih. Berarti upami teu aya apa tuh namanya? Pemisahan diri Timor Leste ti Indonesia, eta sepuh sareng keluarga teh jigana betah di ditu nya. Betah di ditu. Saur orang tua mah ya. Saur sepuh mah Nuhun, da. saur sepuh. Siap. Betah di ditu. Nuhun atuh aya kitu mah. Geuning salembur sareng simkuring. Di Purwakarta. Di Purwakarta. Purwakarta teh naon Pak terkenalna teh Pak? Simping. Sanes. Naon? Menong. Menong teh naon? Patung iya Bapak mah sana orang Purwakarta. Eta mah kadieuna keun pangintennya. Oh kadieuna keun. Kumargi Eta tuangeunana. Tuangeunna Simping. Mohon kumargi Menong, upami sumping ka Purwakarta eta di Gapura Indung Rahayu di Ciganea eta disambut aku menong. Menong ya. Simkuring mah uningan ti Pak Kiki eta teh kekecapan orang Betawi. Kumaha? Prokemna Betawi lah sana teh mainnya. Ke Menong aja. Mau ke Menong nih. Oh, ke Menong nih. Madiki Pelujan. Aduh punten ya Baraya Pasundan. Ngabuburit salosna ieu teh simkuring sareng Teh Dahlia sapara kanca sareng kru teh. Pados teu serius teh. Manawi naon atuh ayeuna aktivitas nu nuju Ayeuna mah di payunan lian ti ngaulang. Mohon upami nu reguler mah ngaulang. Upami henteu ngaulang ya eta side job mungkin ya katakanlah side job. Hobi yang dibayar. Hobi. Kenapa Dahlia menyebut hobi yang dibayar? Karena setiap kali saya menjalankan tugas ini tidak ada beban. Karena betul-betul menikmatinya gitu. Dan ini nih dunia saya, passion saya tuh betul. ini gitu. Dan naon namina teh nya bade ngaulang, bade menjadi master of ceremony atau MC. Menjadi apapun itu upami jeung hate. Insya Allah lah. Betul. Kita segala rupinya harus dari hati yang paling dalam, ikhlas tulus gitu ya. Tulus. Siap. Gitu. Tah, terus naon namina teh nuju Ramadan kieu painten teu seueur di ulam kangge janten MC nya. Kaisar pangintennya. Kaisar teh. Islam Ramadan. Ya sobat Buruan Pasundan. Kajian Islam Ramadan teh unggal dinten Senin. Rabu 15.30. 15.30. Pami telepat tiasa Zoom oge nya. Urang ngiringna pami teh tiasa daring. Dongkap langsung. Aya nu bade di naon namina teh? Didugikeun atuh kinten-kinten ku Teh Dahlia ngeunaan naon namina teh utamina ngeunaan sikap seorang pengajar. Ya, baik. Idealisme ya harusnya idealnya seperti apa? Ya, kumaha tah numutkeun salira. Menurut pendapat Dahlia kitunya Pak Dekan. Oge tangtosna seueur pisan ya dosen-dosen di luar sana mungkin yang jauh lebih kompeten dan capable untuk mengatakan hal ini gitu. Tetapi kalau based on my opinion, yang pertama itu harus tadi memiliki jiwa motivasi yang tinggi. Karena seorang pengajar atau dosen itu harus bisa memotivasi mahasiswanya. Kalau tidak bisa memotivasi mahasiswanya, maka konten apapun yang diberikan kepada mahasiswa, saya rasa tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada mahasiswa ya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi yang baik itu mutlak perlu dimiliki oleh setiap pengajar. Karena sebagus apapun PPT yang dibuat oleh pengajar, kalau tidak mampu mendelivernya dengan baik, dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, tidak akan sampai kepada peserta didik ataupun kepada
mahasiswa dan mahasiswi. Hmm. Kemudian yang ketiga yaitu harus memiliki kemampuan interaksi yang baik juga gitu. Kan interaksi itu dalam arti kita Eta punten motong didinya Dahlia ya. Mhm. Interaksi itu sangat dibutuhkan. Ya, Apalagi di era sekarang betul. ya. Di era sekarang kan ada sesuatu yang mendahului kemampuan manusia. Hmm. Namanya artificial Intelligence, intelligence. ya. Apalagi ada lagi yang baru apa namanya ChatGPT ya. Ya, ChatGPT. Lebih luar biasa dari Google katanya gitu Ya. kan. Nah, sudah mas seperti ini kondisinya ya, loncatan-loncatan di artificial intelligence ini. Nah, bayangkan kalau seorang pengajarnya tidak bisa berinteraksi dengan baik. Betul. Ya Karena kan? seperti yang disampaikan oleh beberapa sumber dan narasumber, salah satunya adalah Kang Emil ya, bahwa sekarang itu pengajar itu fungsinya sudah bukan memberikan materi, tapi memilah. Karena materi itu sudah bisa di-searching dari platform mana saja oleh mahasiswa gitu. Jadi kita tinggal memfilter aja, this is the best one, this is the good one, this is the bad one gitu ya. Bukan menyampaikan materi baru lagi, karena mereka ketika diminta untuk mencari tahu tentang manajemen pendidikan, oh sudah banyak literasi yang bisa mereka dapatkan begitu ya, terkait manajemen pendidikan gitu. Dan satu lagi Pak Dekan, terkait bagaimana sih dosen seharusnya gitu ya. Ini juga sama sesuai yang disampaikan oleh Profesor Adang Hambali ya, Ketua DKM Masjid Pusdai Jawa Barat. Beliau menyampaikan bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi dosen, itu kita harus bersih hati, bersih tutur, bersih sikap gitu. And itu saya rasa betul. Sama terus marifat lah gitu ya. Mohon. Jadi kalau Anda mengajarkan sesuatu and then di luar sana Anda tidak menunjukkan hal seperti itu, pasti mahasiswa juga, lah ngapain saya harus begitu, dosen aja begitu ya. Mungkin gampangnya mah begitu anak zaman sekarang kan, copy paste ya betul ya. Sapuk lah simkuringnya sareng anu didugikeun nembe kalebet anu dicutat ti Kang Emil, ti Prof Adang Hambali. Ya memang kedah sepertos gitu. Boh komo ayeuna. Maksud simkuring di sasih Ramadan juga kieu. Kan Ramadan mah saur Pak Ustad ge, saur Pak Kiai, apapun yang positif dilakukan akan memiliki nilai lebih dibandingkan di luar bulan Ramadan, di bulan lain gitu ya. Nah, komodi tadi tiasa ngalarapkeun nu disebat kedah serba bersih teh. Bersih hati, bersih tutur, bersih sikap di bulan Ramadan. Luar biasa. Tapi berat memang ya, berat. Kan? Tapi kan harus diusahakan. Berat mah cigana disebat abot teh pami ku jalmi anu goreng hate. Mohon ta eta. Nu kotor hatena. Naon bentenna goreng hate sareng goreng adat? Eta mah langkung raos gorengan saesna mah dina waktos magrib mah gitu nya. Sok kumaha Padekan Sur Padekan ya. Goreng hate, goreng adat. Lamun jalmi nu goreng adat geus pasti goreng hate. Tah gitu. Eta. Pami goreng hate, jalmi anu goreng hate geus pasti engken teh bakal goreng adat. Saur Dahlia mah sanes kitu. Upami anjeunna goreng adat, yang rugi dia sendiri. Tapi kalau jalmi goreng hate itu bisa berpengaruh kepada orang lain. Karena dia bisa memengaruhi orang lain. Da goreng hate. Wes tong resep ka Padekan fisip kalau itu jalmi nanti goreng hate. Tapi mau goreng adat makannya udah da urang mah awang-awangan nih jadi diri dia sendiri, dia yang rugi gitu. Tapi kalau goreng hate itu bisa merugikan orang lain. Jadi lebih bahaya goreng hate. Komo gorengan tak busak kieu, teu acan bedung gitu. Salaresna simkuring teu patos ngawaler nu patarosan Dahlia nembe. Mawi supados mancing deui, supados Dahlia ngajelaskeun. Ternyata tadi waduh. Jero pisan geuning ya aya sainganna Mamah Dahlia ya lianti Mamah Dedeh teh geuning. Mangga atuh satos ye asar bade di majelis taklim manawi ya Mamah Dahlia teh di Masjid Agung Purwakarta manawi. Masjid Agung Purwakarta. Mangga. Baraya Pasunan cekap wae dugi ka dieu panginten gunem catur simkuring sareng Teh Dahlia River
Rineva aya nu Puspitasari. nu nyebatnya pada kan Mohon. aya nu Rivena aya nu Minerva rupi-rupi tapi jarang anu Rineva mau tepercanten gitunya tapi kumaha aya nami Rineva sarana Rineva teh ti renovasi saur Ibu Ramadhani mah tah pami Minerva mah energi mineral terbarukan Minerva tuh. Minerva eta mah oke Dahlia nuhun sami-sami padek Baraya Pasundan sakali deui cekap duwi ka dieu heula wangkongan anu ya santai namina teh santai tapi geuning ieu sosok Dahlia Rineva Puspitasari teh jero pisan gaduh naon namina teh kamaheran ngeunaan ilmu mengajar utamina kunaon diperogikeun jalaran anjeunna ngaulang atanapi dosen di Fakultas Keguruan FKIP Universitas Pasundan KD. Tah nu mawi kitu sakali deui nuhun sami-sami Teh Dahlia kana kasumpinganana di podcast Buruan Pasundan urang tepang deui dina kesempatan sanes di Buruan Pasundan tangtos sareng bahasan nu sanesna deui nu insyaallah langkung menarik deui urang wangkongkeun sasarengan gitu. Mangga Baraya Pasundan hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum di sasi Ramadan ieu mugia saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Cag tepang deui dina episode salajengna sareng narasumber anu sanesna deui. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.